Peserta sudah 13 ya. Ya, kita tunggu sebentar lagi. Baik, sebelum kita mulai ya, kita akan bahas pada hari ini. Pertama, teori hubung singkat. Teori hubung singkat ini kita akan bicara bagaimana konsep-konsep saat steady state ya. Jadi ini kondisi steady state. Jadi dalam teori hubung singkat ini kita akan bicara bagaimana rumus-rumus dasar ketika kondisi steady state ya. Nah, di dalam topik yang pertama ini ya, nanti yang akan kita bicarakan adalah bagaimana eh, rumus untuk yang teori hubung singkat ini, rumus untuk menentukan hubung singkat eh, tiga pas, dua pas, dan satu pas sebagai dasar hitung. Ya. Jadi di sini kondisinya adalah kondisi sistem saat steady state ya. Nah, nanti yang kedua, nanti kita bicara short circuit analysis berdasarkan standar IEC ya. Nah, ini penting untuk mengenali bahwa parameternya itu ada tambahan-tambahan ketika kita studi di short circuit analysis yang menggunakan IEC. Jadi misalkan level tegangan itu ada faktor pengalinya, ya. Oh, ya. Kemudian besaran-besaran lain ya, seperti pengaruh dari mesin-mesin terhadap jaringan juga perlu dipertimbangkan. Tapi yang utama bahwa nanti ketika kita bicara hubung singkat yang eh, ini nanti kita akan membicarakan bukan hanya kondisi steady state saja, tapi ada faktor-faktor desain dari apa proses selama terjadinya transient, ya itu. Jadi sedangkan di yang pertama ini kita akan paham dan hafal bagaimana menghitung hubung singkat tiga pas, dua pas, dan satu pas. Ini di teori yang pertama, ya targetnya itu. Nah, sedangkan yang short circuit analisis IEC standar, nanti kita akan memasukkan pengaruh-pengaruh transient, yaitu ke dalam perhitungan. Kemudian juga nanti ada faktor-faktor di bawah gangguan itu tergantung level tegangannya, ada faktor-faktor pengalih. Kemudian penerapannya dalam sistem pemilihan circuit breaker, itu parameter mana yang perlu kita ambil ya. Jadi itu yang jadi fokusnya yang pertama nanti kita menghafal rumus-rumus. Yang kedua fokusnya adalah memahami faktor-faktor lainnya yang harus dimasukkan ketika kita melakukan analisis hubung singkat ya. Baik, saya akan mulai dari teori hubung singkat yang pertama dulu ya. Nah, di sini kita akan mulai dengan hubung singkat tiga pasang ya. Hubung singkat tiga pasang ini kalau kita lihat ya kita gambarkan dulu ya. Jadi sebetulnya ketika gangguan hubung singkat tiga fasa ya, karena ketiga fasa mengalami short circuit dan itu akan mengalir ke netral, setiap fasa itu akan mengalir masing-masing dan hanya ada satu jalur loop arus di sini yang terjadi ya. Jadi pertama ada IA ya, yang besarnya itu adalah EA itu adalah tegangan fasa ya. Kalau EAB, EAC itu adalah tegangan line to line ya.
Nah, seperti ini kita akan lihat ya. Jadi kita lihat. Nah, tadi yang pertama adalah IA itu menghasilkan loop sendiri ya, sehingga besarnya arus ketika short circuit ya di masing-masing fasa itu akan sama besar karena kita di sini adalah dalam kondisi beban seimbang ya. Jadi ketika kita bicara hubung singkat tiga fasa ya, maka di sini yang akan kita lihat adalah eh, gangguan ya, bahwa besarnya arus gangguan itu ya akan mengalir di dalam masing-masing. Jadi kayak seperti ini ya, ini kan EA. EA itu terminal A-nya di atas ya. Arah arus dia akan mengalir dari fasa ya, dari fasa A ke netral ya. Begitu pula yang dari B. B itu dari fasa ke B. Dari C juga sama ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan sementara ini ya, bahwa saat terjadi gangguan tiga fasa, ketiga-tiganya itu akan memiliki magnitud gangguan yang sama. Nah, dengan magnitud gangguan yang sama dan semuanya akan dibagi dengan nilai Z-nya, ya, dengan Z-nya. Jadi EA dibagi Z, ya. EB juga dibagi Z. Semuanya akan mengalir dari arah arah panahnya ini kan ke atas, ya, semuanya ke atas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk hubung singkat tiga fasa, ya, bahwa besarnya arus gangguan itu adalah tegangan fasa atau tegangan line to netral dibagi dengan Z. Ya. Jadi dalam teori hubung singkat ini sebetulnya sederhana ya. Ketika kita bicara hubung singkat itu, maka yang dasarnya adalah bagaimana kita menentukan bahwa gangguan itu adalah tegangan dibagi dengan Z. Cuman kan masing-masing gangguan tuh nanti yang berbeda-beda. Ketika tiga fasa, kalau kita lihat skemanya di sini bahwa besarnya arus gangguan adalah tegangan line to netral dibagi dengan Z. Ya, nanti kalau hubung singkat dua fasa itu adalah tegangannya line to line dibagi dengan Z1 dan Z2. Nanti ketika hubung singkatnya satu fasa itu adalah 3 I0 atau 3 P line to netral dibagi Z1 plus Z2 plus Z0. Nah, kita akan pahami filosofisnya bagaimana agar kita mengingat, bisa menghafal dan bisa memahami ya, paham gitu bahwa ketika diminta menentukan berapa hubung singkat tiga fasa, Anda langsung mengambil bahwa itu adalah E line to netral dibagi Z ya. Karena itu tadi ya, jadi masing-masing semuanya itu akan mengarah ke nol ya, ke netral ya, ke netral semuanya mengarah ke sana. Sehingga baik EA, EB atau EC semuanya nilainya sama besar. Ya, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa besarnya tegangan hubung singkat tiga fasa itu adalah tegangan line to netral dibagi dengan Z ya. Karena baik fasa A, fasa B, fasa C semuanya sama. Ini kan dalam konsep beban seimbang Z-nya sama semuanya. Z-nya sama semuanya ya. Z-nya sama semuanya dan itu seperti itu ya. Oke. Bagaimana Mbak Edlina? Halo? Halo? Apa suara di saya kecil? Apa ada suara apa kedengaran nggak? Atau Mas Rudi? Halo Mas Rudi. Halo Pak, Oh, mungkin di sayanya kekecilan ya. Kenapa suaranya kecil? Ntar saya besarkan dulu ya biar eh, apanya. Oh, ini speakernya ya. Nah, di sini speaker. Saya atur dulu ya biar terdengar.
Coba Mas Rudi gimana? Halo, halo. Ya, halo Pak. Oke, dengar ya. Oke, baik. Jadi kalau melihat tadi, ya coba tarik kesimpulan sementara. Kalau terjadi gangguan hubung singkat, berarti besarnya arus hubung singkat itu adalah Yang ya tadi Pak ya, hmm, A sama dengan EA dibagi Z Pak. jadi artinya EA itu tegangan apa? EA itu tegangan, Lain tuh line to netral. line, line to line. Lain tuh netral, ya. Oh sorry, line to line ya Pak ya benar. Lain tuh netral. Jadi kalau hubung singkat tiga fasa itu bisa apa dikenali ya bahwa untuk hubung singkat tiga fasa, isosirkuit tiga fasa itu sama dengan P lain to netral ya dibagi dengan jet ya. Jetnya itu sebetulnya jet satu karena jetnya semuanya arahnya positif. Semua mengarah dari titik positif ini A ini ke nol ya. Jadi ini disebut dengan gangguan simetris ya. Ini gangguan simetris ya. Jadi gangguan simetris ini ya. Jadi seperti itu ya. Oke ya, jadi dalam gangguan apabila terjadi dalam sistem ini terjadi gangguan tiga pasa ya, itu maka besarnya adalah PLN netral dibagi dengan jet. Jetnya itu adalah jet urutan positif ya. Baik, saya lanjut berikutnya ya. Kita akan lanjut ke berikutnya. Kita lihat di sini ya. Jadi ini tadi ya eh, saya clear aja. Nah, jadi untuk tiga pasa gangguan tiga pasa besarnya arus gangguan tiga pasa itu adalah tegangan pasa dibagi dengan jet satu ya, bagi dengan jet satu. Oke ya, kita lanjutkan. Lalu untuk gangguan dua pasa ya. Nah, manakala terjadi gangguan dua pasa ya, ini kan seperti ini ya, berarti antara pasa B dengan pasa C atau pasa C dengan pasa A terjadi short circuit ya. Oke, jadi nah ini misalkan terjadi short circuit di apa di pasa B dan pasa C terjadi short circuit. Ini kan arah arus tetap ini ya ke atas ya. Ini juga sama ke arah sana ya. Tapi di sini apa yang akan terjadi di sini bahwa ketika pasa B ini mengalami gangguan short circuit dengan pasa C, ada vektor-vektor ini vektor dasarnya ada I1, I2, ya I1 semua ya. I1 itu maksudnya arus urutan positif ya. Ini arus urutan positif satu, arus urutan positif satu, arus urutan positif satu. Ya, nah nanti kita lihat di sini ya. Sehingga ketika mengalir arus tadi ya, nah di situ ya ini arus mengalir ya. Tapi manakala mengalir dari I1 ya ke sini kan short circuit, tapi sebetulnya dari I2 juga ada yang ngalir ya. I2 juga ada yang ngalir karena sama-sama ada positif. Sehingga nanti si vektornya ini kan ada I2 nih mulai muncul di sini ya, ada I2. Ada I2 mulai muncul di situ. Ya. Nah, lalu berikutnya kita lihat. Lalu ada I2 yang lain ya. Nah, jadi di sini ada I2, di sini ada I2, di sini juga muncul I2 ya. Jadi juga I2 ini bukan yang atas, ini yang bawah ya, yang bawahnya. Jadi di setiap vektor itu muncul meskipun kalau ini saling berlawanan ya karena tidak tersambung ya.
Tapi di setiap pasa itu menghasilkan pasa sebaliknya yang kita sebut dengan urutan negatif. Jadi urutan negatif itu akan mengalir dari pasa B, dari pasa C, dan pasa A. Jadi kalau kita tunjukkan di sini ya, jadi ketika terjadi hubung singkat dua pasa, ya, hubung singkat dua pasa ya antara I1 I2 di sini ya. I1 I2 terjadi tadi ya semuanya di semua ini ya. Nah, ini ada I1 ada I2 ya. Sehingga di sini ya arus yang mengalir di pasa apa arus yang mengalir di pada impedansi di pasa B urutannya sama dengan urutan tegangan yang mengalir di pasa B. Ini artinya urutan tegangan kan ke sana ya. Ini yang kita sebut dengan urutan positif ya. Ada urutan positif ya. Di pasa B itu ada urutan positif ya. Lalu di sini arus yang mengalir pada impedansi di jet sini, jetnya kan ada tiga, jet yang kedua di sini ya. Ini kan urutannya berlawanan dengan urutan tegangan yang dibangkitkan di fase C ya. Jadi ada timbul tegangan yang arahnya berlawanan dengan tegangan yang dibangkitkan di fase C. Jadi di sini kalau ini arahnya positif ya. Nah, tapi di sini arahnya menjadi negatif ya. Jadi di sini. Jadi di sini muncul vektornya itu bukan hanya I1 saja seperti waktu hubung singkat tiga fasa, tapi muncul juga I2 ya. Jadi di dalam rumusannya seperti itu ya sehingga kalau kita rangkum ya bahwa I1 ini semuanya vektor-vektor yang tadi dipisahkan ya. Satu itu sebagai kode dari urutan positif ya. Baik di fasa A, fasa B, fasa C ya. Ini searah jarum jam ya. A, B, C gitu ya. Ini adalah urutan positif ya. Nah, ini adalah urutan positif ya. Jadi mengalir sama dengan urutan tegangan yang dibangkitkan. Jadi kayak EB, EC, EA itu kan arahnya ke sana ya. Tapi di dalam vektor juga dibangkitkan yang urutannya negatif ya. Yang urutannya negatif ya. Jadi ada I2 juga ya. Tapi I2 ini arahnya ACB. ACB ya. Nah, ini ada yang salah simbol ya. Jadi ini bukan C tapi ini B ya. Ini B ya. Jadi si vektor yang dibangkitkannya nanti itu akan menjadi berlawanan dengan urutan positif ya. Ini kita sebut dengan urutan negatif ya. Jadi di dalam hubung singkat dua pasa ada dua elemen. Satu elemen urutan positif yang dikasih kode dengan kode angka 1 ya I1 di A, I1 di B, I1 di C. Kemudian urutan negatif itu dikasih kode 2 ya. Jadi muncullah I2 juga dengan arah yang berbeda dengan urutan positif. Kalau urutan positif itu ABC ya. Sedangkan untuk urutan negatif itu nanti jadi ACB ya. Jadi arahnya kebalik berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, jadi di situ sehingga ketika kita memahami ya gangguan hubung singkat dua pasa ya. Nah, di sini ya. Jadi untuk gangguan hubung singkat dua pasa itu nanti kita bisa lihat ya bahwa nilainya itu kan ini kan mengalirnya tegangan antara terminal dengan terminal.
ya. Jadi fasa yang terganggu saja. Jadi kalau di sini short circuitnya di fasa BC berarti ada dua Z, yaitu Z1 dan Z2 yang menghasilkan arus urutan positif dan arus urutan negatif, ya. Dengan tegangan antar terminalnya ini bukan tegangan line to netral, tapi tegangan line to line, ya. Jadi di sini adalah tegangan line to line. Jadi kalau kita lihat di sini kan muncul I2 nih ya. Di sini juga muncul I2. Di sini juga ada I2, ya. Jadi ada di dalam sistem yang mengalami gangguan dua fasa itu ada elemen urutan I1, urutan I2, ya. Sehingga kalau kita lihat di sini bahwa jet-nya ada jet urutan positif dan jet urutan negatif. Jadi kalau untuk gangguan dua fasa ini, ya, PBC dibagi dengan jet positif dan jet negatif, ya. Jadi di sini bahwa jetnya ada jet yang urutannya positif searah dengan vektor tegangan yang dibangkitkan oleh EB, EC dan EA. Tapi ada juga yang melawan, ya, dari jaringan ini, yaitu yang disebut dengan urut jetnya urutan negatif. Karena ada arus I2 yang mengalir di dalam jaringan juga bukan hanya I1, ya. Nah, sehingga nanti kalau kita bisa tarik kesimpulan bahwa tegangan ketika terjadi gangguan dua fasa, ya, itu maka gangguan besarnya gangguan adalah PBC dibagi jet positif dibagi dengan jet plus jet negatif, ya. Nah, ya seperti itu ya. Jadi tiga fasa itu karena di sini BC bukan PA, PB, PC, ya, tapi BC, ya, berarti tegangan lain tuh lain, ya. Jadi manakala kita membahas bagaimana hubung singkat eh, eh, line to line, ya, maka yang di sini yang kita lihat adalah besarnya tegangan line to line. Lalu jetnya ada dua elemen, jet positif dan jet negatif, ya. Sehingga untuk mendapatkan berapa besar arus gangguan yang terjadi ketika terjadi hubung singkat dua fasa, itu adalah P line to line dibagi dengan jet positif dan jet negatif. Nilai jet karena kita dalam konsep beban seimbang, nilai jet satu sama dengan jet 2, ya. Sehingga nanti kalau Anda lihat ya di beberapa textbook itu akan dinyatakan bahwa besarnya hubung singkat dua fasa itu nilainya adalah 0,867 dikali dengan hubung singkat tiga fasa. Dasarnya dari situ, ya, bahwa jet positif sama dengan jet negatif sehingga di sini muncul dua jet. PBZ per 2, ya, PBZ per 2. Sedangkan di sini ini adalah akar 3 PA atau PB atau P pasa, ya. Nah, di sini sehingga akar 3 dibagi 2, ya. Kalau 3 pasa kan P pasa dibagi dengan jet, ya. Jet positif itu sama dengan jet negatif sehingga nanti bisa diambil bahwa untuk beban-beban itu bisa dimasukkan bahwa untuk mendapatkan hubung singkat dua fasa itu dikalikan dengan 0,867, ya. Itu yang bisa kita lihat. Oke, selanjutnya kita akan hubung singkat satu fasa, ya. Baik, apakah untuk yang kedua ini sudah bisa kenal? Halo Mas Asmi. Siapa? Oke. Eh, Bedanya ngitung hubung singkat dua fasa dan tiga fasa apa? Kalau dua fasa itu I dua fasa sama dengan P
VBC per Z plus Ya. Z negatif, Pak. Jadi tegangan yang digunakan adalah tegangan Fasa to fasa, Pak. line to line atau fasa to Line to fasa. line. Kalau hubung Ya, singkat tiga fasa, tegangan yang digunakan, eh, line to neutral, Pak. oke. Besarnya jet untuk tiga fasa, Besarnya jet untuk 3 fasa itu jet positif saja ya. ya jet positif aja, Pak. Jet Kalau satu ya, Pak. kalau dua fasa itu jet positif dan jet negatif. Oke, terima kasih Mas Asmi ya. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Jadi jadi kita sudah mulai bisa bedakan hubung singkat tiga fasa seperti apa, dua fasa seperti apa ya. Jadi kita pahami dulu yang kondisi steady state ini karena nanti kalau begitu kita masuk ke penggunaan standar-standar yang digunakan di software aplikasi ya, itu kita akan nanti akan harus ada penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan standar yang digunakan. Karena dia memang kan berpengalaman, artinya dia punya proyek-proyek yang mendekati bahwa pada level tegangan yang berbeda butuh faktor pengali dan seterusnya ya. Tapi kita pahami dulu kalau tiga fasa seperti apa, dua fasa seperti apa, tiga fasa seperti apa ya. Baik, untuk tiga fasa dan dua fasa saya kira sudah paham ya. Sekarang masuk ke hubung singkat tiga gangguan satu fasa ke tanah ya. Nah, manakala kita bicara gangguan satu fasa ke tanah ya, kalau tadi kan ketiga-tiga fasa ya, ketika terjadi gangguan itu kan langsung aja dia arahnya kan, arah arusnya itu langsung aja ke sini. Tapi ketika kita bicara satu fasa ke tanah tidak bisa seperti itu. Jadi baik trafo, generator ya, atau kita asumsikan saja menggunakan sebuah generator nanti kita pahami ya. Jadi ini memang agak rumit lah ya sedikit untuk memahaminya. Ini kalau ini urutan positif, urutan positif, urutan positif, semua kan kodenya satu ya. Itu artinya urutan positif. Nah di sini lalu plugnya tadi kita harus bayangkan ya dengan sebuah generator di sini, generator sinkron ya. Ini ada yang disebut dengan rotor, ini yang disebut dengan stator seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah, stator ini dia berinteraksi secara magnetis ya antara pasa-pasa ini kan ada belitan pasa A, belitan pasa B dan belitan pasa C ya. Nah, di sini secara magnetik fluksi-fluksi tadi saling berinteraksi. Artinya ketika ada fasa A yang terganggu, itu akan berimbas juga, berkontribusi juga ke fasa lainnya, ya. Itu intinya yang mau diceritakan di sini, ya. Artinya antara fasa A dengan fasa B terjadi juga interaksi magnetik atau fluksi, ya. Ada interaksi fluksi di sini, ya. Interaksi fluksi di antara belitan fasa A dengan belitan fasa B. Antara belitan fasa A dengan fasa C, ya. Begitu pula ininya ya. Jadi selama berputar ini terjadi interaksi yang saling mempengaruhi gitu. Ya. Jadi kalau ada fasa A yang short circuit ke tanah, kontribusinya nanti akan mempengaruhi juga ke B, ke C. Fasa B dan fasa C yang tidak terganggu juga dia akan mempengaruhi juga ke dalam besaran daripada short circuit ini ya. Nah, jadi fluk tersebut akan berputar di fasa BDC, kemudian juga akan membangkitkan juga di fasa-fasa. Jadi fasa A itu karena saling berinteraksi, maka di sini fluksi negatif juga dibangkitkan dari fasa B, juga dari fasa C ya. Jadi di fasa B dan fasa C
itu juga membangkitkan fluksi negatif, ya, membangkitkan I2. Jadi meskipun yang terganggu I1, fluksi negatifnya itu juga muncul dari I2, ya. Jadi ada interaksi fluksi atau magnetis, ya, sehingga ketika fasa A melalui gangguan fasa ke tanah, ada kontribusi urutan negatif baik dari fasa B maupun fasa C, ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat, ya. Jadi ketika ini kan awalnya seperti ini, ya, ada I1, ada I1, I1. Harus urutan positif di fasa A, positif fasa B, positif fasa C. Ya, fasa A mengalami gangguan tanah tadi, ya. Nah, di sini bahwa ada membangkitkan fasa negatif itu dibangkitkan baik di fasa A yang terganggunya, di B dan C, ya. Jadi kita lihat. Nah, di sini, ya, muncul I2, ya. Jadi yang ada I2 di sini, ya. Kemudian di sini juga ada I2, ya. Jadi di fasa yang terganggu juga itu muncul urutan negatif, ya. Karena melalui sini, ya. Jadi timbul I2 arus urutan negatif itu di ketiga fasa tadi, ya. Nah, di sini berimbas apa, ya? Berimbas bahwa ini kan ada vektor yang terbuka, ya, antara eh, antara I1 dan I2 ini terbuka, ya. Sehingga untuk mengkompensasinya, ya, lahirlah I0 di sini, ya. Lahirlah I0. Nah, lahir I0 di sini kan ada I0, ya. Ada I0, ya, I0. I0 urutan tadi, ya, di fasa, ya, yang terganggu ada I1, I2, I3, I0. Di sini juga ada I0, ya. Nah, arus-arus ini karena adanya vektor yang terbuka tadi, ya, di mana ada urutan positif dan urutan negatif yang terbuka, ya. Sehingga dilahirkanlah di situ I0, ya, I0-nya ada, ya. Nah, di sini sehingga arus yang mengalir di I1 itu adalah I1 plus I2 plus I0, ya. Jadi kalau besarannya gimana? Ya, besarannya nanti tergantung. Jadi besarannya kalau ini tegangannya tegangan lain tuh netral, ya. Dibagi dengan Z1, Z2 dan Z0, ya. Nah, kita lihat lagi, ya. Kita berikutnya. Nah, ini arus yang mengalir ke sini ini kita sebut dengan 3I0, ya. Jadi IN itu kalau dalam terminologi hubung singkat kita sebut dengan 3I0, ya. Jadi penjumlahan 3I0 ini akan mengalir ke tanah, ya. Jadi besarnya arus netral ketika terjadi hubung singkat pasang ke tanah itu besarnya 3I0. Itu sama dengan IN. Jadi kalau nanti di dalam tek-tek gitu, ya, Anda lihat ada 3I0 itu sama dengan IN. Nanti kalau referensinya time frame di tegangan, maka tegangan N itu adalah 3P0, ya. Urutan 0 yang muncul akibat adanya interaksi fluksi antara pasa-pasa di stator, pasa A, pasa B, dan pasa C yang saling berinteraksi, ya. Jadi dia berkontribusi terhadap terminal gangguan yang terjadi, ya. Di situ maka akan muncul 3I0, ya. Nah, dari sini kita akan lihat, ya. Jadi bahwa besarnya I0 ini, ya. Besarnya I0 itu adalah sebesar P pasa dibagi Z1 plus Z2 plus Z0. Itulah nilai I0, ya. Sedangkan hubung singkat satu pasa ke tanah itu besarnya 3I0.
ya. Sehingga dengan memahami ini bahwa kita nanti bisa simpulkan bahwa untuk satu pasak ke tanah berarti 3 kali P pasa bagi Z1 plus Z2 plus Z0. Ya. Jadi gangguan pasa itu sama dengan 3I0. Ya. 3I0 atau arus IN-nya sama dengan 3I0 yang ngalir ke N-nya. Ya. Sehingga itu nanti kalau kita simpulkan bahwa untuk arus gangguan hubung singkat satu pasak ke tanah itu adalah 3I0. Ya. Sedangkan I0 itu besarnya adalah P pasa dibagi Z1 bagi Z2 bagi Z0. Ya. Nah, di situ ya. Jadi sehingga inilah nanti ya besar gangguan itu 3 P pasa dibagi Z1 plus Z2 plus Z0. Ya. Oke. Halo Erlina. Halo. Nggak ada. Oke. Eh, Mas Hilman, halo. Hadir, Pak. Oke, Mas Hilman. Coba diulangi eh, bagaimana menentukan hubung singkat 3 pasa, 2 pasa, dan 1 pasa. Silakan. Kalau yang satu fase Hmm. itu eh, si I-nya itu Ya, hubung singkat 1 pasa sama dengan taruh dulu, Pak. Satu fase hmm, itu ada di layar ya. yang Ya, jadi kan kita lihat ini aja dulu ya bahwa di fase per Z-nya Z positif Z positif. nah ini dulu ya. Ini Hmm, kan bahwa hubung singkat 1 pasa ke tanah itu sama dengan 3I. 3I0. No, ya, Oh ini ya, itu sama dengan I0 itu V fase per Z0, Z1 sama fase ya, Z2. ini ya, gitu. Ya. Hmm. Coba sekarang yang 3 pasa diulangi. Yang 3 fase itu sama dengan 3I0. Bukan, ini kan yang 1 pasa ke tanah. Oh, Yang 3 pasa. yang tadi Iya, 3 fase atau 2 fase, Pak? ada 3 pasa, ada 2 pasa, ada 1 pasa ke tanah. Oh, yang ke tanah. Yang 3 fase itu di fase per Z positif sama Z negatif, sama Z negatif. Oh, itu yang 2 fase. Eh, yang 1 pasa, Yang 1 fase itu ya ini 3I0, I0-nya itu V fase per Z1, Z2, Z0. Kalau yang 3 fase eh itu dia, Pak. hmm, oke, Mas Andrian, halo. Ya, Pak. Suaranya kecil ya? Ya, Pak. Pak. Oh, oke, kecil ya suaranya, oke. Mas Rajib coba, halo. Halo Pak. Oke, coba diulangi 3 pasa, 2 pasa, 1 pasa. Biar clear dulu ini. 3 pasa gimana rumusnya? 3 fase yang tadi ya Pak. Ya, short circuit 3 pasa. Jadi kalau sirkuit 3 fase itu Pak yang eh, V line to netral Hmm, dibagi Z impedansi. satu ya, jet satu, oke. Iya Pak. Z1. Kalau Kalau hubung singkat 2 pasa, hubung singkat 2 fase itu V line to line dibagi Z positif ditambah Z negatif. oke. Kalau 3 pasa, 1 pasa ke Kalau tanah, yang kalau yang 1 fase ke tanah itu 3 V fase dibagi Z1 ditambah Z2 ditambah Z0. Nah, oke. ada ya Pak, I Nah, nolnya itu bisa itu, didapat dari V fase dibagi Z1 tambah Z2 tambah Z0.
Oke, oke. Ya, betul ya. Jadi udah kebayang. Jadi yang rumus dasar ini jangan lupa ya. Jangan lupa karena nanti di berikutnya itu nanti pembahasan sudah ke yang lain sampiran-sampiran atau pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tapi sebetulnya kalau ngitung hubung singkat ya seperti ini gitu ya. Hanya ini aja yang jadi dasar. Ya. Nah, ini yang harus dihafalkan. Ada tiga hubung singkat. Eh, Hubung singkat tiga pas, dua pas, dan satu pas. Ya. Jadi dasar ini mohon diingat-ingat ya. Baik, kita lanjut berikutnya ya. Kita eh, lanjutkan. Jadi untuk dasar teori hubung singkat, saya kira kita eh, cukupkan ya. Kita akan lanjut ke eh, yang lainnya ya. Oke, jadi itu adalah tadi kita sudah kenali ya bahwa dalam menghitung hubung singkat itu sebetulnya sederhana ya. Adalah tegangan dibagi dengan Z. Cuman kan tegangan itu ada tegangan apa line to line, ada line to neutral, ada tiga kali tegangan fasa ya, tapi tegangannya tegangan aja. Z-nya yang berbeda nanti. Z-nya ada kalau di hubung singkat eh, tiga fasa itu kan karena hubung singkat simetris ya, maka gangguan itu hanya ada urutan positif saja. Ketika gangguan itu dua fasa, ada urutan positif, ada urutan negatif ya. Sedangkan ketika satu fasa ke tanah, maka di situ terjadi juga gangguan ada arus urutan nol ya. Waktu terjadi gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah, itu besarnya arus gangguan itu sebetulnya 3I0. Besarnya I0 itu adalah P fasa dibagi dengan Z positif bagi Z negatif dan Z nol. Ya. Nah, itu tadi kita dasar-dasar ya sebagai pertimbangan ketika kita perlu menghitung besarnya hubung singkat ya. Nah, nah ini nanti kita lanjut di sini. Ini adalah dalam aplikasi di lapangan bagaimana kita menghitung ya, menghitung hubung singkat tadi ya. Nah, ini biasanya kita mulai dari ini dulu ya, dari sumber dulu ya. Sumber itu kan ada dua kemungkinannya. Satu bisa grid, yang kedua bisa generator ya. Kalau generator kemarin kita sudah bicara bahwa ada moda-moda apa isokronos, ada drup ya. Nanti yang di dalam jaringan itu hanya boleh ada satu isokronos yang menjaga frekuensi tetap stabil, tetap ya, yaitu yang slack bass atau swing bass. Tapi ketika di jaringan ini, nah ketika kita studi hubung singkat, biar tidak terlalu ini kita fokus saja ya. Tadi bahwa kemarin kan kita sudah menurunkan ada fungsi-fungsi dasar ya. Fungsi-fungsi dasar di dalam jaringan sistem tenaga itu ada daya dasar, tegangan dasar ya. Ada MPa base, ada Kp base. Dengan memahami MPa base dan Kp base, nanti kita bisa menurunkan besarnya impedansi dasar ya, Z dasar. Bisa menurunkan I dasar. Kalau I itu kan kita sudah lihat ya bahwa I itu besarannya adalah diambil dari nilai MPa dibagi Kv. Itu adalah I ya. Sedangkan yang kedua itu adalah apa? Z ya, Z ya. Kalau Z itu adalah Kp kuadrat dibagi dengan M
PA. Ya, kilovolt kuadrat dibagi dengan MPa. Ya, itu adalah nilai Z-nya. Nah, itu bilangan-bilangan dasar ya. Jadi kita perlu review dulu sedikit. Nah, kalau kita misalkan bicara terjadinya short circuit ya, ini kita mulai dari sumber dulu. Ya, ini kita mulai dari sumber. Ya. Nah, ini di sumber ini kita perlu butuh data ya. Datanya adalah data SD double accent, MPa, dan KV. Karena di sini kita ngambilnya adalah generator. Tapi kalau grid nanti, ngambilnya dari grid, oh ini grid ya. Ada short circuit level, ada Z ya. Jadi antara Z dengan XD itu mirip aja ya. Kan kalau kita lihat di sini ya bahwa untuk nilai Z itu sama dengan KV kilovolt ya, kilovolt ya kuadrat ya, kilovolt kuadrat ya, kilovolt kuadrat gini ya, dibagi dengan MPa MVA. ya, bagi dengan MPa ya, dibagi dengan MPa itu adalah nilai Z ya. Nah, kalau di apa MPa itu kan daya ininya ya. Sebetulnya kalau di sini kan XD nih ya, XD itu juga sama ya, XD juga sama dengan Z. Ini KP kuadrat juga dibagi MPa, tapi dengan ininya. Ya, karena kita akan melihat menggunakan metode impedansi ya. Oke, kita lanjut di sini ya bahwa ada trafo ya di trafo. Di trafo itu ada beberapa yang perlu diperhatikan ya. Trafo itu ada MPa, ada KV ya. Sama juga ini ya untuk mendapatkan jet trafo itu sama rumusnya ya. Cuman tinggal nanti kalau nanti di primer, jet di primer tegangannya tegangan 1 ya, tegangan primer. Kalau di sekunder berarti tegangan sekunder ya. Tapi bahwa prinsip ini harus selalu diingat ya, bahwa dalam menghitung untuk mendapatkan nilai itu adalah ini ya, nilai Z-nya ini. S. Nah, Z-nya ini harus apa dilihat ya. Nah ini ya, nah ini ya. Jadi nilai ini yang harus kita pahami ya. Karena kalau di trafo itu jet yang dari sisi primer nanti akan dikonversi ke jet sekunder ya dalam perhitungannya ya. Jadi kalau misalkan kita dapatkan jet di sisi ini jet di generator ya. Kemudian nanti jet antara generator dengan trafo dijumlah ya. Jet generator dengan jet ini itu bisa dijumlahkan dengan jet jaringan ya. Dengan jet jaringan itu bisa dijumlahkan nanti. Nah, dengan jet yang ada di jaringan itu bisa kita jumlahkan ya. Dengan cara ini dikonversi ke sisi sekunder ya. Jet yang di primer ditotalkan di sini nanti dikonversi ke sekunder ya. Jadi kan kalau kemarin kan waktu kita bicara trafo ya, kalau E1 per E2 itu sama dengan N1 per N2 sama dengan A ya. I1 per I2 itu sama dengan seper A. Ya. Nah, Z1 per Z2
sama dengan 1 A kuadrat ya. Nah, itu jadi konversi Z itu bisa dipahami nanti ya sambil jalan. Ya, jadi di sini perlu kita kenali ya. Lalu di sini inilah yang nanti kalau studi-studi lainnya kita lihat nanti ada gangguan di 50, di 75, di 100 dan seterusnya. Ya. Nah, itu. Nah, ini misalkan contoh sederhana dari perhitungan ini ya. Perhitungan ini kita ambil contoh sederhana. Ini sebuah generator ya. Generator ini 25 MPa ya, 25 MPa ya. 10,5 kV ya. XD double aksennya 11,5 ya. Yang dipertimbangkan kalau di dalam short circuit XD-nya XD double aksen ya. XD double aksen XD ini tidak kita gunakan ya. Jadi kalau misalkan saya punya seperti ini ya, dengan XD per unit itu sekitar 11,5 ya. Nah, berapa ohm sih sebetulnya jet di generator gitu kan? Atau XD di generator itu dalam ohm berapa? Ya, ini kan dalam per unitnya ini ya. Sekarang jet dasarnya berapa gitu ya? Atau XD dasar atau jet dasar sama aja ya. Di sini ya kita ambil aja dulu Z generator ini kan XD double aksennya 11% per unitnya atau 0,115 per unit ya. Berarti kan bilangan dasarnya itu adalah 10,5 kuadrat dibagi dengan 25 MPa ya. Dibagi 25 MPa ya. Itu adalah bilangan dasarnya. Kalau per unitnya sekian 11,5 berarti jet aktualnya berapa kan gitu ya. Kalau jet eh, jet biar ada angkanya kelihatan saya akan masukkan yang nah ini ya. Jadi ini kan XG ya, X itu X generator ya dalam satuan ohm atau aktual ya. XD ya, XD ini adalah dalam per unit ya, dalam per unit ya. XD dalam per unit. Karena dalam per unit di sini karena ditulisnya dalam persen, tadi bagi 100%-nya ditulis di bawah ya. Jadi kalau kita lihat bahwa nilai 0,5 ini ya adalah nilai yang diperoleh dari XD yang 11,5, tegangannya MPa-nya ini ya. Ini KV-nya, ini MPa-nya ya. Jadi kalau saya pisahkan juga bisa ini ya. Berarti kalau kita lihat ya, XD double aksen dalam ohmnya atau dalam aktualnya ya ini kan dalam per unit ya, per unit ya. Jadi kalau nilai dasar ya, nilai dasar ya dibagi dengan nilai aktual ya itu adalah nilai per unit ya. Itu nanti akan diperoleh seperti ini ya 0,5 ohm. Nah, ini kalau biar contohnya itu kelihatan gitu ya. Kalau nanti Anda mau nyoba di etap, kalau kapasitas MPa-nya itu di bawah di atas 100 MPa ya, itu kita pakainya adalah 0,0
eh, 7 ya. Sedangkan kalau kapasitasnya itu lebih rendah, itu dikasih 0,05. Ini kan kapasitasnya di 25 ya. Karena kapasitasnya di 25 artinya di bawah 100 ya. Lebih rendah dari 100 itu berarti dipakai 0,07 ya. Itu nilai besarannya. Jadi XD yang ini dikali 7 itu dapatnya ini ya. Nah, ini adalah nilai yang tadi ya, arus hubung singkat maksimum itu maksudnya yang 3 pasa ya. Itu adalah P pasa karena dibagi akar 3 maka dibagi dengan ZK ya. Ini sebetulnya karena ini kan arus hubung singkat 3 pasa itu kan P line to netral ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih, kalau kita punya data seperti ini ya, punya data seperti ini. Ada tegangan di sini sebesar 10,5 kP ya. Ini artinya tegangan apa ini? Tegangan lain tuh lain ya. Jadi kalau dikonversi ke tegangan lain tuh netral berarti 10,5 dibagi dengan akar 3 ya. Itu jadi ini sampai sini ya. Jadi nanti kalau terjadi short circuit di sisi ini ya, berapa sih nilai arus gangguannya? Ya, pertama kan ada data ini, ya, ada data ini, XD double accent. Ya. Jadi kita ulangi di sini bahwa untuk XD atau X generatornya ya itu akan sama dengan itu kan per unit dari ininya adalah 0,115 per unit ya. 0,115 ya per unit atau dalam persen 115% ya. Itu yang kita lihat di sini ya bahwa nilai XD aksen kalau per unit itu ya per unit itu adalah sama dengan Z aktual dibagi dengan Z dasar ya, Z dasar. Itu kan? Oke, kita bisa mendapatkan Z dasar, kan kita punya data ini ya. S dasar sama dengan 25 MPa. Ya, itu. Lalu KP-nya KP KP-nya adalah 10,5. Ya, KP-nya adalah 10,5. Berarti ini kan KP dasar ya, KP dasar. Ini dasar juga ya. Nah, ini KP dasarnya. Ya. Nah, kita bisa dapatkan bahwa Z dasar itu sama dengan KP dasar kuadrat ya, kuadrat ya, KP dasar kuadrat dibagi dengan SD ya atau MPa dasar ya, MPa dasar ya. Gitu kan. Jadi kalau kita lihat bahwa 10,5 dibagi 25 ya. Itu berarti kita ketemu Z dasarnya ya. Nah,
Kalau tahu jet dasarnya berarti jet aktual itu adalah jet dasar dikali per unit. Per unitnya 0,15 dikali dengan jet dasar. Ya. Jadi 10,5 kuadrat dibagi dengan MPA, ya. Nanti kita ketemu jet dasar. Ya. Jet dasar dikalikan dengan per unit itu adalah jet aktual. Ya. Nah, kalau Anda yang tadi itu dihitung secara itu juga bisa ya ini ya. Nanti dapatnya sekitar 0,507 ohm ya. Itu ya ya. Jadi di sini biar apa agak terlatih ya. Nanti Anda coba nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau terjadi di sini hubung singkat yang mau dihitung di sini. Ini adalah hubung singkat tiga pasang ya. Anggap saja nanti tadi bahwa jet aktualnya itu bisa kita dapatkan ya kalau kita manipulasi, kita hitung ya. Jet aktual, jetnya ya aktualnya itu sama dengan tadi berapa 0, nah di sini ya 0,507 ya 0,507 0,507. Jadi kalau Anda hitung juga ini nilainya akan sama sebesar ini 0,507 ya. Jadi jet aktualnya 0,507. Nah, tadi kadang-kadang di dalam menghitung generator RA yang sudah kita pelajari kemarin itu kadang-kadang kecil dibandingkan dengan X. Kadang-kadang RA-nya tidak diperhitungkan. Kalau diperhitungkan itu ambilnya referensinya 2, 0,05 dikali XD atau 0,07 tergantung besaran daripada generatornya. Ya, generatornya di bawah 100 MPA atau di bawah 100 MPA. Ya. Jadi MPA itu besar ya. Kalau rumah kita tuh satu rumah misalkan 1.300 ya, itu hanya satu KW ya. Kalau 1 MPA itu berarti 1 kilovolt aja, 1 KPA itu aja udah 1.000 rumah berarti ya. Berarti ini kan sejuta rumah gitu kan ukurannya gitulah. Ini daya itu daya besar sekali yang dibangkitkan oleh generator ini ya. Jadi di sini bahwa jetnya itu dapat seperti itu ya. Kemudian dengan memasukkan pengaruh dari ukuran apa R-nya, maka dapatlah nilai J itu 0,508. Nah, masih sama lah ya. Kalau diabaikan juga ini masih hampir sama besarannya ya. Jadi kalau ini dijumlahkan menggunakan bilangan kompleks dapatnya adalah 0,508 ya. Oke, oke, anggap aja 0,507. Kalau misalkan terjadi short circuitnya di sini 3 pasang, ya ini sebagai studi kasus saja ya, sebagai apa? Nah ini kalau short circuit, jadi berapa short circuit 3 pasangnya? 3 pasang ya, ISC, short circuit 3 pasang, ya 3 pasang. Ya, nah short circuit 3 pasang itu kan sama dengan tadi kita sudah sepakati ya bahwa P line to netral ya dibagi dengan Z ya. Z-nya 0,507 ya. P-nya berapa P lainnya? Kalau di sini selalu ya diingat-ingat yang tertulis dalam nameplate sebuah perangkat ya, apapun itu ataupun di dalam tag-tag yang tertulis misalkan jaringan transmisi 150 kPa. KP ya, maaf.
kemudian transmisi 500 kP, distribusi primer 20 kP. Itu semua nilai-nilai itu adalah nilai tegangan line to line. Jadi ini adalah nilai tegangan line to line. Ya. Ini adalah P line to line. P line to line. Ya. P line to line. Ya. Oke. Jadi sehingga kalau P line to netral itu adalah ini dibagi dengan akar 3. Ya. Dibagi dengan akar 3. Ya. Makanya di dalam perhitungannya nanti kalau kita lihat hubung singkat 3 pasang, ya itu berarti kita akan lihat ya dalam menghitungnya itu dibagi dengan akar 3 ya. Ini dibagi dengan akar 3 untuk pelen-telennya. Jadi bukan 10,5 ya, tapi 10,5 per akar 3 ya. Karena pelen netral. Nah, kenapa di sini disebutnya harus dihapus. Oke, kita hapus ya. Nah, ini kan disebutnya PF itu kan P line to line-nya ya. Dituliskan 11,5, ini 10,5 ya. 10,5. Ini kan sebetulnya P line to line ya. Di sini kan juga 10,5 dibagi. Tapi ada akar 3-nya ditaruh di bawah. Dia adalah tujuannya mengkonversi dari tegangan line to line ke line to netral ya. Nah, gini kalau saya kira kalau dikejar semuanya juga nanti tidak akan ada yang tersisa nanti ya. Jadi biar fokus saja ya. Eh, saya akan ngasih tugas saja untuk pertemuan hari ini ya. Ini kan sampai sini sudah ya. Anda boleh pakai etap atau boleh manual. Sekarang kalau terjadi short circuitnya di sini ya. Nah, nilai daripada len 1, len 2 kita anggap sama saja. Sebesar 1965 plus J 0,0975 ya. Jadi untuk pengerjaan ini saya minta Anda coba secara manual boleh, mau pakai etap boleh. Ya. Nah, coba untuk gangguan yang di sini atau kalau ke sini sulit ya, Anda coba di sini tapi Anda coba untuk gangguan 3 pas, 2 pas dan 1 pas. Atau ini aja dulu di sini dulu ya, Anda kerjakan ya. Jadi ada tugas ya untuk pertemuan kali ini ya. Anda kerjakan hubung singkat yang terjadi di bas 1 ya. Hubung singkatnya itu adalah 1 pas, 2 pas dan 3 pas. Nah, untuk hitungan 3 pasannya ini sudah sebesar ini ya. Hubungan 3 pasannya sudah sebesar ini ya. Sudah dihitungkan 12,5 ya. Nah, baik, saya akan buka diskusi dulu ya untuk hari ini ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti Pak untuk tugas yang tadi untuk gangguan short circuit 2 pas dan 3 pas sama 1 pas ke tanah ya Pak? Ya, udah itu aja ya. Oh baik Jadi Pak. di sini aja Anda kerjain aja ini ya. Tapi gangguannya gangguan 3 pas, 2 pas dan 1 pas. Ya. Jadi mungkin tidak akan saya selesaikan semuanya di hari ini, nanti malah terlalu berat ya dan tidak ini ya. Dan nanti mungkin saya akan mengirimkan jadwal untuk UTS ya minggu depan mulai tanggal 6 sampai dengan hari Sabtu kalau Anda ya.
sesuai dengan jadwal ini, apa? Jadwal pengajaran. Jadi minggu depan itu adalah pekan UTS ya. Itu. Jadi mungkin biar tidak terlalu capek lah untuk hari ini ya. Mungkin nanti Anda ada beberapa pelajaran yang akan memberikan persiapan UTS gitu ya. Oke. Silakan kalau ada lagi yang ditanyakan. Mau tanya lagi, Pak. Ya, Kalau silakan. untuk sistem UTS-nya bagaimana Pak nanti Pak? Apakah masih ada pelajaran atau hanya UTS saja Pak? UTS saja, full UTS saja. Kalau saya tidak buat soal pakai online gitu enggak ya. Soalnya nanti pakai apa itu? Kalau untuk mata kuliah ini ya, operasi sistem tenaga itu nanti UTS-nya saya bagikan soalnya, Anda kerjakan, kirim aja hasilnya bersama-sama dengan waktu yang sudah ditetapkan. Oh baik Pak, berarti dikirim dalam bentuk PDF ya Pak nanti Pak? Iya, ya. Jadi soalnya nanti ini aja boleh ballpoint di apa jawabannya kan? Jawabannya atau bisa di cross gitu ya. Nanti jawabannya di cross nanti Anda kirim boleh. Baik Pak. Oke. Untuk materi UTS-nya Pak sampai mana Pak? Sampai yang kemarin terakhir nggak pakai short circuit belum masuk. Jadi contohnya seperti contoh-contoh yang kemarin saya berikan di dalam apa modul kemarin ya. Soalnya adalah memilih saja ABCD aja, multiple choice ya. Mau tanya Pak, kalau untuk praktikum gimana Pak? Ada ke UTS ya Pak? UTS praktikumnya nggak ada. Kalau yang ini ya, praktikumnya saya ambil dari nilai harian saja nanti dari latihan-latihan. Ada lagi? Mas Nur Rahman gimana? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Eh, Sejauh ini cukup, Pak. Oke. Mas Pirgiawan, halo? Baik, Pak. Ya, sejauh Aman? ini cukup, Pak. Cukup Aman, ya? Pak. Mbak Dinda, Cukup, Pak. cukup ya? Oke, kemudian Mas Aldrin, ada Mas Aldrin? Mas Yudi, Mas Adi, Mas Indra? Oke, ya. Jadi biar tidak terlalu menumpuk, nggak apa-apa. Nanti yang short circuit saya akan ulangi lagi di minggu depan ya. Jadi untuk hari ini saya cukupkan aja dulu untuk kuliah operasi sistem tenaga ini ya. Jadi sebelumnya kita foto aja dulu ya. Silakan. Siapa yang foto lagi? Boleh, Pak, saya. Silakan, silakan Mas Edlin, Mbak Edlin. Nah, maaf ya tidak semuanya terpanggil itu kadang-kadang itu kan di layar itu tidak semuanya muncul ya. Hmm, silakan. Hmm. Jadi yang harus dipelajari Anda silakan baca-baca modulnya udah saya kirim. Terutama kaitannya dengan nanti ketika mengolah etap di apa mengolah short circuit di etap itu nanti butuh apa tambahan-tambahan apanya. Tapi kalau dasar hitungnya itu yang tadi udah cukup. Jadi misalkan kalau level tegangannya berbeda, ada faktor C yang harus dipertimbangkan. Nanti kalau generator jaraknya dekat atau jauh dari sistem,
itu nanti ada pengaruhnya, ada pendekatan-pendekatan. Dan terutama nanti karena kalau dijejel semua nanti terlalu banyak ya, itu saya khawatir. Kemudian nanti kan ada masalah apa sayingnya ya, ada faktor transiennya. Jadi gangguan itu tidak hanya terjadi di steady state saja, tapi ada apa kondisi-kondisi. Nanti apa yang dipertimbangkan untuk pemilihan CB, untuk pemilihan alat itu nanti kita masuk ke sana. Anda silakan baca-baca dulu dari modul saya, biar kalau dihabiskan semua hari ini, saya kira rumusnya nggak dapet, nanti pengetahuan itunya juga nggak dapet. Ya, silakan difoto dulu. Oke, baik Pak. Boleh on cam dulu. Oke. Oke. Ini tuh hanya satu layar ya, ada berapa peserta Iya ini? Pak. Ya baik. 23 sekarang yang hadir. Berapa? Oke, baik. 23 orang. Oh baik, baik, baik. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, Oke, terima sudah kasih ya. Pak. Iya Pak. Selamat Anda melaksanakan UTS, kan banyak pelajaran yang lainnya. Ya, baik, kita tutup pertemuan hari ini sampai ketemu lagi di waktu yang berikutnya. Ya, itu pilihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, yuk. Oke. Terima kasih Pak. Yuk.